بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا باركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أغلق الكتاب. ما هو تعريف الصحابة؟ جلال. نعم، إذا كان الرجل مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد، خرج عن الإسلام، ثم أسلم مرة ثانية، فهل هذا يعتبر من الصحابة؟ يعتبر من الصحابة على القول الراجح، وهو الذي قاله الحافظ ابن حجر. نعم. قول من قال في التعريف عندما عرف الصحابي قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح؟ نعم، هذا صحيح. فقول من قال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ نعم، بعض الصحابة كانوا عميان. نعم، عبد الله ابن أم مكتوم. نعم، إذا كان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يلقه، هذا صحابي، ماذا يقال؟ هذا يقال مخضرم. نعم، أحسنت. ما حال الصحابة؟ الصحابة كلهم عدول. نعم، الدليل منها أنت تحتج بهذه الرواية، ما حالها؟ ما حال الرواية؟ لماذا؟ نعم، ورواية سماق عن إكرمة
ضعيف مضطربة. أحسنت. لماذا تحتج بالضعيف؟ هات الصحيح، هات الصحيح يا أزهر، الدليل الذي يدل على عدالة الصحابة، على أن الصحابة كلهم عدول. هاته. أبو أسامة. منكم الغائب. الشاهد ما الشاهد؟ نعم، تذكر الدليل، لابد أن تعرف مضمون الدليل. كيف تستدل ولا تعرف مضمون الدليل؟ شاهد ماذا؟ ما الشاهد في هذه الرواية على أن الصحابة كلهم عدول؟ فوزان، كتبت الواجب يا فوزان؟ نعم، هات. لا لا لا، هذا عدالة الصحابة. أنا أسأل سؤالا عن المشرق وأنت تذهب إلى المغرب، شتان بين مشرق ومغرب. عبد الفتاح، ما الشاهد من هذا الحديث حجة الوداع؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائب. ما الشاهد؟ كيف تذكر الدليل ولا تستطيع أن تأتي بالشاهد؟ عبد الحق. أيوة. أن يبلغ ماذا؟ ولم يستثني، يعني ولم يستثني أحدا منهم، ما قال إلا فلان إلا فلان، لا يجوز تبليغه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتبليغ الصحابة كلهم. لو كان من الصحابة ضعفاء لقال إلا فلان إلا فلان إلا فلان. فهمتم؟ نعم. من الذي استدل به من العلماء بهذا الحديث الذي يدل على عدالة الصحابة؟ من؟ وفي أي كتاب؟ من؟ سلمان ابن حجر. أي كتاب؟ لمعة الاعتقاد. ابن قدامة لمعة الاعتقاد. مخبة الفكر في النزهة هكذا.
Ibn Hibban fi kitabih Al-Thiqat. Ahsant. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'na akhir as-sahabah. Lama. قال المؤلف رحمه الله تعالى وآخر الصحابة موتا على الإطلاق. آخر الصحابة موتا على الإطلاق. Sahabat yang terakhir meninggal secara mutlak. Amir bin Wathilah Al-Laythi mata bi Makkah sanah 110 min al-hijrah. Nah, ini secara mutlak. Beliaulah yang paling terakhir, Amir bin Wathilah Abu Tufail. Fahuwa akhiru man mata bi Makkah. Dan beliau yang terakhir yang meninggal di Mekah. Wa akhiru man mata bil Madinah Mahmud bin Rabi' al-Ansari al-Khazraji mata sanata 99 min al-hijrah. Nah, Mahmud bin Rabi' ini yang meriwayatkan hadis dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala tentang al-majj. Apa itu artinya, ikhwan? Semprot gitu, semburkan. Nah, dalam keadaan beliau masih berumur 5 tahun. Wa akhiru man mata bisyam fi Dimashq Wathilah ibn al-Asqa' al-Laythi mata sanata 86 min al-hijrah. Wa fi Himsa Abdullah bin Busr al-Mazini sanata 96 min al-hijrah. Wa akhiru man mata bil Basrah Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji mata sanata 93 min al-hijrah. Wa akhiru man mata bil Kufah Abdullah ibn Abi Awfa al-Aslami mata sanata 87 min al-hijrah. Wa akhiru man mata bi Misra Abdullah bin al-Harith ibn Juz az-Zabidi mata sanata 89. Wa lam yabqa minhum ahadun ba'da sanati 10 wa 100. Tidak tinggal lagi seorang pun dari mereka setelah tahun 110 itu yang terakhir, Amir bin Wathilah. Nah, liqaul Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, berdasarkan ucapannya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yakni beliau meriwayatkan hadis, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir hayatih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat memimpin kami
pada akhir hayatnya. Akhir hayatnya tahun keberapa ya kawan? Ya akhir-akhir tahun ke-10. Nah, akhir-akhir tahun ke-10 Hajjatul Wada' pada tahun ke-10 Dzulhijjah 10 Hijriyah. Falamma sallama qama faqal, setelah beliau mengucapkan salam maka beliau berdiri dan mengatakan, ara'aitukum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa al-yawm 'ala dhahril ardi ahadun. Aku melihat kalian pada malam kalian ini bahwa sesungguhnya pada penghujung 100 tahun yang akan datang nanti. Beliau mengatakan ini pada tahun ke-10, ya kan? Nah, 100 tahun yang akan datang nanti tidak akan tinggal yang ada pada hari ini ya di muka bumi seorang pun, tidak akan tinggal lagi seorang pun yang ada di muka bumi. Muttafaqun alaih. Wa kana dzalika qabla mautih bi syahr. Dan adalah sabda Rasulullah SAW ini beliau mengucapkan sebelum kematiannya sebulan sebelumnya. 1 bulan sebelumnya. Kama rawahu Muslim min hadits Jabir. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu ta'ala. Nah, wa faidatu ma'rifati akhir as-sahabati mautan amran. Faidahnya mengetahui ilmu ini, mengetahui para sahabat yang paling terakhir meninggal. Ada 2 hal. Ahaduhuma, yang pertama, anna man ta'akhkhara mautuhu an hadhihi al-ghayati lam tuqbal minhu da'wa suhbah. Bahwa orang yang terbelakang matinya dari yang terakhir, an hadhil ghayah, yani maksudnya dari yang terakhir, an akhir man mata minas sahabah, maka tidak lagi diterima pengakuan sahabat. Nah, di atas tahun 110. Sehingga kalau ada yang mengaku sebagai seorang sahabi, nah, sementara dia masih hidup di tahun 111 atau di atasnya, maka ini tidak benar berdasarkan nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin saja ada yang datang mengklaim dirinya sebagai sahabi, bahwa kadzab. Nah, sungguh sangat banyak orang-orang yang mengklaim dan mengaku diri mereka sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa ya kawan yang mengaku dirinya sebagai sahabi setelah 500 tahun? Siapa ya kawan? Rotan, bukan bambu. Rotan al-Hindi mengaku sebagai sahabi. Nah, Allah musta'an.
musta'an. Ats-tsani, yang kedua, anna man lam yudrik at-tamyiz qabla hadhihi al-ghayah fa hadithuhu an as-sahabati munqati'. Bahwa barang siapa yang tidak menjangkau umur tamyiz sebelum tahun ini, maka hadisnya dari para sahabat munqati'. Ya. Kalau ada orang lahirnya tahun 108 Hijriyah. Tahun 108 Hijriyah. Berarti kan tabi'i, lahirnya setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau tabi'ut tabi'in. Dia meriwayatkan hadis dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Walaupun dia meriwayatkan hadis dari yang paling terakhir, dari Amir bin Wathilah. Baik. Dari sini nampak bahwa riwayat tersebut munqati'. Kenapa? Karena si fulan yang lahir tahun 108 tersebut, ketika dia meriwayatkan dari Amir bin Wathilah. Amir bin Wathilah meninggal pada tahun 110. Ya, anggaplah dia mendapati Amir bin Wathilah pada akhir hayatnya. Dia mendapatinya. Umur berapa dia, ya ikhwan? Umur 2 tahun. Belum mencapai umur tamyiz. Kapan seorang dikatakan tamyiz? Kapan? Fahmul khitab wa raddul jawab. Dia belum mencapai usia tamyiz, maka riwayatnya munqati'. Kalau dia mengatakan sami'tu bi udhunayya hatain anna Amir bin Wathilah rawa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu bi udhunayya hatain min bin Amir bin Wathilah. Aku telah mendengarkan langsung dengan kedua telingaku ini dari Amir bin Wathilah. Falam yuqbal. Tidak diterima, berarti dia dusta dengan ucapan tersebut kalau memang yang demikian dari ucapannya. Ya. Dan itu faedah secara umum mengetahui ma'rifatul wafayat. Nanti mungkin akan disebutkan bagian khusus tentang mengenal wafat-wafatnya para perawi. Enggak disebutkan mungkin di sini. Dalam kitab mustalah biasanya bagian akhir disebutkan itu. Mengenal wafat-wafatnya para perawi. Ya, itu dapat kita mengambil faedah dalam hal ittisalus sanad wa inqita'u. Bersambungnya satu sanad atau terputusnya. Al-mukthiruna min at-tahdits. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Min as-sahabati man aktsaru at-tahdits fa kathura al-akhdhu anhum. Dari para sahabat ada yang banyak meriwayatkan hadis sehingga banyaklah hadis yang diriwayatkan dari mereka. Walladzina tajawaza al-hadits anhumul alfa hum. Dan orang-orang yang melebihi 1000 jumlah hadis yang mereka riwayatkan adalah
Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari beliau 5374 hadis. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari beliau 2630 hadis. Anas bin Malik radhiyallahu an, 2286 hadis. Aisyah radhiyallahu anha, 2210 hadis. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, 1660 hadis. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, 1540 hadis. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, 1170. Wallahu a'lam tentang jumlah yang disebutkan di sini. Ya. Apakah jumlah ini benar atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Butuhkan penelitian. Ya, membutuhkan ucapan seorang yang betul-betul mensabar hadis. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, apakah yang disebutkan di dalam riwayat ini setelah adanya tangqiyatul ahadits, setelah dijernihkan. Karena di antara hadis-hadis Abu Hurairah ada yang dhaif, tidak sahih penisbahannya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Ya. Sehingga penyebutan jumlah ini apakah jumlah yang masih kotor ataukah sudah dijernihkan, dipisahkannya riwayat-riwayat yang sahih dari yang dhaif. Nah, yang zahir bahwa ini belum ditangkih, belum dijernihkan, ya, belum disaring, ya, sehingga penyebutan riwayatnya wallahu a'lam bishawab, penyebutan riwayat, ya, terlepas apakah itu sahih atau tidak sahih. Nah, kemudian juga yang perlu disebutkan di sini bahwa apakah riwayat-riwayat ini atau jumlah riwayat ini setelah mensabar seluruh kitab-kitab sunnah, nah, marwiyat, karena di sana ada kitab-kitab sunan, musnad, na'am, jawami', demikian pula musannaf, dan di sana ada marwiyat dalam bentuk juz, ya, apakah termasuk di sana? Wallahu a'lam bishawab. Di samping itu di sana ada musnad yang sampai sekarang ini belum ditemukan, seperti musnadnya Baqi' bin Makhlad, salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya. Sehingga wallahu a'lam bishawab tentang dabat dari jumlah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala ini. ولا يلزم من كثرة التحديث عن هؤلاء أن يكونوا أكثر أخذا من غيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Dan tidaklah mesti dari banyaknya mereka memberitakan hadis dari mereka-mereka ini berarti mereka lebih banyak, ya, pada hakikatnya betul-betul lebih banyak dalam hal mengambil dari Nabi SAW dari selain mereka. Ya. Kata beliau belum tentu. Boleh jadi di sana ada para sahabat yang lain yang lebih banyak hadisnya dari ketujuh sahabat yang disebutkan di sini. Cuman hadisnya tidak tersebar karena murid-muridnya kurang atau murid-muridnya tidak ada. Tidak membuka majelis. Berbeda dengan 7 sahabat ini. Mereka membuka majelis, murid-murid dari kalangan tabi'in datang dan menimba ilmu, lalu kemudian tersebarlah hadis-hadis mereka. Nah, sehingga dinyatakan bahwa mereka adalah yang paling banyak meriwayatkan hadis ditinjau dari orang-orang yang mengambil riwayah dari ketujuh sahabat ini. Li'anna qillat at-tahdits 'an as-sahabi qad yakunu sababuha
taqadduma mautih, karena sedikitnya pemberitaan hadis dari sahabat tersebut, mungkin sebabnya diantaranya adalah lebih terdahulu meninggalnya. Dia punya hadis tapi lebih terdahulu meninggal sehingga tidak sempat meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka Hamzah radhiyallahu an, ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Hamzah Ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu telah meninggal sebelumnya. Sahabat-sahabat yang meninggal dahulu, yang mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga terdahulunya mereka meninggal dan tidak sempat untuk menyampaikan hadis-hadis itu kepada orang setelahnya, sehingga hadis-hadis mereka tidak teriwayatkan. Namun bukan berarti ikhwan bahwa sunnah tidak terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan adzikr Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Quran wa mubayyinun lil Quran, yang menjelaskan Al-Quran itu sunnah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga sunnah sebagaimana Allah menjaga Al-Quranul Karim. Walaupun sebagian para sahabat tidak sempat menyampaikan hadis itu, maka telah tertunaikan dengan para sahabat yang lain, yang mereka menyampaikan hadis-hadis tersebut kepada orang-orang setelah mereka. Aw insyighaluhu bima huwa aham, atau tersibukkannya dia dengan yang lebih penting. Pak Utsman radhiyallahu anhu tersibukkan dengan khilafah. Nah, tersibukkan dengan kasratul futuhat, banyaknya ditaklukkannya negeri-negeri sampai ke Eropa. Awil amraini jami'an, ataukah karena dua perkara secara keseluruhan. Ka Abi Bakr radhiyallahu anhu, faqad taqaddama mautuh wa insyaghala bi amril khilafah. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala telah terdahulu meninggalnya, tambah lagi sibuknya beliau dalam mengurusi khilafah, atau ghairu dzalika min al-asbab, atau yang lainnya dari sebab-sebab yang ada. Walhasil bahwa yang dimaksud dengan 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis yaitu yang sampai kepada kita, karena mereka diberikan kemudahan, tayassaru li tablighi hadhihi al-ahadits allati rawaha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidaklah mesti secara mutlak bahwa mereka yang paling banyak hadisnya. Di antaranya seperti Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu telah menyatakan, tidak seorang pun, ma kana ahadun aktsara haditsan minni illa Abdullah bin Amr bin Al-As. Tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dariku kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Fa innahu kana yaktub wa la aktub. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As beliau menulis. Beliau menulis, mendengarkan hadis beliau tulis, sedangkan saya tidak menulisnya. Abdullah bin Amr menulis, sehingga terkumpul sekian banyak dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin Al-As. Namun kalau kita perhatikan, beliau tidak termasuk dalam nominasi para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, iya kan? Tidak termasuk dalam 7 peringkat ini. Menunjukkan bahwa hadisnya di bawah 1000. Hadisnya yang diriwayatkan di bawah 1000. Nah, para ulama menyebutkan beberapa sebab. Di antaranya adalah sibuknya beliau Abdullah bin Amr dalam mengurus al-qada, ya, urusan kepemerintahan, sehingga menyebabkan beliau tidak sempat untuk membuka majalis, ya, seperti kemudahan yang dimiliki oleh 7 sahabat ini.
Beliau punya banyak hadis, tapi beliau tidak menyampaikan seluruhnya dengan sebab kesibukan. Amrul qada, yang tersampaikan sebagian. Sementara para sahabat yang lain, mereka diberi kemudahan untuk membuat majalis tahdits dan memberitakan hal itu kepada orang-orang setelah mereka. Maka ini ikhwan, penjelasan tentang as-sahabah secara ringkas, insyaallah taala di kitab-kitab yang lain kita akan perluas. Faedahuna. Tafadhalu hafizakumullah. Rubbama ya ikhwan al-yawm al-thalith wal-20 في الأسبوع القادم يوم السفر. نعم. فأثناء السفر إن شاء الله نواصل الدرس، لكن بواسطة الهاتف، تلفون إن شاء الله بعد الفجر. نعم، بعد الفجر يوميا كل يوم. لكن أنا أطرح عليكم أي درس الذي سندرسه، لكن ندرس مادة واحدة فقط، مادة واحدة من هذه الدروس. فماذا ترون يا أخوان؟ هل ندرس تقريب تدمرية أو غيره؟ تقريب أو غيركم؟ غيره مصطلح، لكن العدد قلة. أنت تخالف الجمهور. من يقول مصطلح؟ أبو أحمد فقط؟ غيركم؟ تقريب هكذا. خلاص إن شاء الله تقريب التدمرية حتى ننتهي من ذلك الكتاب بسرعة. تفضلوا حفظكم الله.